Ini part ke-19 membaca buku Alibaba. Kita akan membaca apa yang dikehendaki Departemen Pengembangan Vendor, halaman ke-106. Terletak di Gedung Internasional di Danau Barat di Hangzhou, Departemen Pengembangan Vendor menempati lebih dari setengah dari satu lantai penuh. Ketika orang-orang ahli bergerak cepat melalui aula, selalu ada balapan untuk mendapatkan ruang konferensi yang kosong. Panasnya aksi tak kalah dari panasnya hari menyengat di musim panas. Saat itu masih Juli 2013, masih setengah tahun menjelang 11.11 Shopping Festival. Para anggota departemen sudah membahas rencana-rencana mereka. Mereka mengordinasikan partisipasi berbagai macam vendor, merumuskan regulasi harga, dan menangani detail besar dan kecil yang tak terhitung. Dalam menerima permintaan wawancara untuk buku ini, Viking menyebutkan bahwa jenis hal-hal yang harus ditangani departemen begitu beragam dan sedemikian banyaknya hingga hampir tidak mungkin memilah-milah semuanya secara mendetail. Tetapi tujuan akhir mereka sama dengan tujuan para vendor Taobao, membangun sebuah ekosistem berefisiensi tinggi dan terlindung secara lingkungan. Tujuannya adalah melampaui jenis-jenis perang harga tradisional dengan menetapkan harga tumpang tindihnya dan menembus batas definisi. Tidak ada transaksi berarti Anda mati. Tujuannya adalah membantu para vendor menciptakan segala macam titik terang yang memikat mata konsumen dan yang meningkatkan efisiensi para vendor dalam berinteraksi. Departemen tidak pernah membiarkan diri menjadi lambat dalam model-model pemasaran bisnis tradisional. Ia bermaksud menciptakan sebuah ruang pemasaran daring yang konsisten dengan kebutuhan kreatif para pengusaha rumput. Yang ingin diwujudkan Taobao bukanlah sebuah platform pihak ketiga yang mengurusi apa saja dan mengelola apa saja, melainkan menolong pasar melaksanakan regulasinya sendiri dengan tertib. Orang yang menyukai Taobao akan paham bahwa diskon adalah senjata tajam. Mayoritas terbesar vendor kecil dan mikro ketika mereka ingin mendongkrak penjualan, merek-merek tertentu sedang memantapkan diri sejak awal dan kini mencapai ukuran yang cukup besar, seperti Weidu, Cholting, dan QGD yang tidak memberlakukan diskon. Sedangkan toko-toko merek induk yang mulanya berkembang secara luring juga merupakan perkecualian dalam kebiasaan ini. Perang harga tiada akhir. Sebagian besar tidak hanya memaksa entitas-entitas lebih kecil untuk menurunkan biaya yang sudah rendah, tetapi juga memaksa toko-toko baru untuk menghadapi risiko luar biasa. Semua orang berusaha mati-matian mendapatkan klik cepat dengan memasarkan paket harga khusus barang-barang dan sibuk dalam mempromosi penjualan lain. Mereka berharap mendatangkan uang dari jumlah klik yang banyak. Ketika jumlah vendor di platform terus bertambah, menggunakan harga saja untuk memacu penjualan tidak cukup untuk membuat vendor kecil bertahan hidup, apalagi memungkinkannya mendapatkan untung dalam jangka panjang. Operasi daring tidak harus membayar sewa, tetapi biar bagaimanapun vendor-vendor tidak bisa mengharapkan banyak pemasukan jika mereka tidak mempromosikan barang-barang mereka. Diskon dan biaya promosi menurunkan profitabilitas sebagian besar toko-toko daring tersebut. Institut Industri dan Perdagangan Yiwu dan di Zhejiang berproduksi generasi berbakat. Wang Jiaying yang digambarkan sebagai salah seorang dari 10 pedagang internet paling sukses adalah lulusan institut ini. Sebagian besar mahasiswa di sana lahir dari keluarga berorientasi bisnis. Di tanah subur di Tiongkok Selatan ini, generasi demi generasi melahirkan setidaknya satu atau dua pengusaha terkemuka, dan generasi demi generasi mengelola bengkel kerja. Praktik yang paling lazim terlihat adalah kakek, nenek, dan satu atau dua kakak perempuan sukarela membantu dan bekerja sama.
Dalam perekonomian pasar saat ini, bagaimanapun juga bau manis kesuksesan sukar diraih. Banyak bengkel kerja kecil tidak meraih keuntungan yang mungkin sudah diperhitungkan. Ketika usaha-usaha kecil paling maju memasuki bidang dagang banyak usaha yang berbondong-bondong mengikuti di belakang. Kakak perempuan mungkin sudah mulai membuka toko internet kecil yang menjual perhiasan kecil dan mungkin sudah keluar banyak untuk mendapatkan produk, logistik, dan penanganan inventaris sehingga pendapat per bulannya tidak sampai 3.000 RMB. Institut IWU yang terkenal itu tidak kekurangan orang yang menjual perhiasan kecil sehingga yang harus dilakukan kakak perempuan sudah tentu menurunkan harga sampai hampir tidak bisa bernapas. Pada akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah membelanjakan sisa uangnya untuk membeli ulasan-ulasan yang bagus. Setelah membakar uangnya, seperti para vendor mengenaskan lainnya yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis, dia keluar dari Taobao. Sementara itu, gelombang baru pengusaha masuk, siklus berulang sendiri. Tampaknya tanpa akhir, manajer Lu mempunyai sebuah perusahaan dengan pekerja tidak sampai 30 orang. Pada tahun 2012, pendapatan kotor perusahaan itu kurang dari 20 juta RMB. Menilai pembukuan, Lu melihat bahwa uang masuk dan keluar tanpa masalah. Sayangnya, keluar masuk itu hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Dan akibatnya, Lu masih belum meraup keuntungan apapun. Seringkali Anda bisa memasang harga untuk sepotong pakaian 2 atau 3 kali biaya Anda. Jika melihat lebih cermat biaya, bagaimanapun juga Anda akan terpana. Dalam bisnis ini, rata-rata biaya promosi mencapai 10 hingga 15% dan kemudian ada biaya sewa gudang dan jasa publik dan gaji pegawai. Plus biaya macam-macam. Jika Anda tidak bisa mengontrol angka inventaris Anda hingga 10% atau lebih rendah, jelas sekali Anda sedang mengalami kerugian. Lu mengatakan satu-satunya yang bisa Anda coba lakukan adalah bertahan. Jika pemasukan operasional tahunan sebuah perusahaan merek sendiri dari jenis akar rumput tidak lebih dari 30 juta RMB, maka pada dasarnya mustahil mencetak keuntungan yang cukup besar. Mungkin terdengar gampang mendapatkan 30 juta RMB, tetapi bisakah seseorang yang hanya melihat bukan melakukan? Bayangkan kesukaran yang dihadapi untuk meraih angka tersebut. Bagi para pemilik toko yang tidak punya pengalaman dalam operasi skala besar, pada dasarnya semuanya harus dipelajari dari nol. Perusahaan Lu sudah membayar beberapa juta dengan memetik pelajaran melalui cara yang keras. Memahami bahwa rantai supply bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam sehari. Sekitar 90% perusahaan yang menjual pakaian mati karena mempunyai terlalu banyak inventaris. Metode paling aman dalam berusaha dalam kuantitas kecil dan menyetok kembali barang dengan cepat. Tetapi problem dengan metode ini adalah paling cepat menurunkan biaya adalah menaikkan pesanan lebih besar dan menyimpan inventaris yang lebih besar. Para vendor Taobao sering mengeluhkan betapa sulitnya bertahan. Begitu Anda mulai memikirkan hal itu, Anda bisa melihat alasan-alasan di baliknya. Ketika bisnis di Taobao menjadi semakin sulit dilakukan dan para vendor kecil mengeluh bahwa mereka tidak bisa bertahan, para vendor ukuran menengah mengeluh bahwa mereka bisa bertahan tetapi mereka tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Situasi inilah yang memotivasi para anggota tim Departemen Pengembangan Vendor. Inovasi dan pembaruan tidak mesti merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Bahkan inovasi dan pembaruan dipaksa atas seorang oleh lingkungan. Jika platform Taobao tidak berinovasi, tidak memperbarui, tidak menyimak dengan sungguh-sungguh suara puluhan juta vendor Taobao, akan sulit baginya mewujudkan jenis pertumbuhan sehat jangka panjang. Seperti kata pepatah, air pasang bisa mengembangkan perahumu, tetapi bisa juga membalikkan perahumu. Di balik deretan statistik mengesankan Taobao ada segudang problem dan kesenjangan yang harus ditangani. Jika persoalan-persoalan itu tidak ditangani dan toko-toko Taobao suatu hari mendapati bahwa mereka tidak punya tempat untuk hidup dengan aman dan pasti, para konsumen juga akan mendapati bahwa mereka tidak punya lagi cara paling cepat dan paling efektif di muka bumi untuk membeli barang.
Ringkas kata, kapal Taobao terlihat luar biasa besar dan perkasa, tetapi jika ia kehilangan dukungan para vendornya, ia tidak lebih dari sebatang buluh rapuh yang terapung-apung di samudera raya. Ia bisa diempaskan gelombang kapan saja dan tenggelam. Hari ketika para vendor pergi adalah hari ketika mata air bisnis perusahaan mengiring. Untuk memastikan perkembangan keberlanjutan, wajib bagi Taobao terjun dalam inovasi dan pembaruan. Bagaimana ini terjadi? Kemudian menjadi pertanyaan. Inspektur Kepala Departemen Pengembangan Bisnis Zhan Lu mengatakan bahwa semua departemen platform Taobao dan para vendor saling berkomunikasi dalam kadar yang berlainan. Tetapi dari sebuah perspektif makro, tetap ada masalah mengenai apakah peran platform harus melupakan peran kontrol untuk sekedar menjaga segala sesuatu berjalan tertib. Dia berpandangan bahwa saat itu ada terlalu banyak kontrol dan terlalu sedikit peran untuk sekedar menjaga sesuatunya berjalan tertib. Dia berpendapat bahwa perspektif perusahaan saat ini tidak cukup jauh melihat ke masa depan. Terlalu banyak penekanan pada profit jangka dekat dan jangka pendek. Itulah sebabnya aturan main kini diagendakan di Taobao. Pada tahun 2013, setelah mempertimbangkan masalah ini, Taobao memulai revolusinya. Inilah sebuah revolusi yang ditujukan pada perubahan itu sendiri. Zhan Lu mengatakan bahwa saat ini perusahaan tengah berusaha menyusun aturan-aturan main yang sama sekali baru, yang semakin tidak melibatkan partisipasi para penyedia layanan konsumen daring Taobao sama sekali. Semuanya akan diserahkan ke pasar untuk ditentukan. Taobao sendiri akan bertindak sebagai pengontrol dengan efisiensi tinggi, tetapi bukan jenis pengontrol yang menangani apa saja, besar dan kecil. Bukan pengasuh anak. Taobao hanya akan bertanggung jawab atas pembentukan sistem dan perumusan sistem yang mengatur platform. Ia akan menyediakan alat dan data terbuka, semua yang lain akan diserahkan untuk digarap para vendor. Dalam mengumumkan pembaruan yang akan dilaksanakan Taobao pada tahun 2013, istilah lepas kontrol muncul. Alasannya adalah keputusan Taobao untuk secara bertahap melepaskan diri dari manajemen tipe pengasuh anak guna memangkas jumlah berlebihan uang yang dibayar begitu saja oleh para pedagang untuk membeli posisi iklan, menghentikan perang harga tak berkesudahan, dan menjaga agar para vendor tidak membayar terlalu mahal untuk meningkatkan mesin pencarian mereka. Taobao memutuskan untuk melakukan pembaruan besar-besaran. Pada saat yang sama, pengenduran kontrol atas lalu lintas, kuantitas arus, dan atas aturan serta regulasi merepresentasikan jenis tindakan nyaris bunuh diri, karena harus diakui bahwa lalu lintas adalah sumber pemasukan utama Taobao pada tahapan ini. Alasan bagi tekad besar semacam itu di balik pelaksanaan pembaruan tak lain adalah karena Taobao tidak memadai. Zhan Lu berusaha menganalisis alasan-alasan sampingan otoritas perusahaan sehubungan dengan kontrol maupun tidak punya kontrol. Dia menyatakan, mungkin itu karena kami didorong oleh KPI, dihadapkan pada kebutuhan untuk menciptakan hasil bisnis. Setiap orang dengan sendirinya akan berfokus pada efisiensi. Mereka mengerahkan segala daya upaya dan menekankan para vendor mana saja yang bisa membantu kami membuahkan hasil GMV, Gross Market Value, volume dagangan kotor. Bagaimanapun juga, mereka mengabaikan komunitas vendor dan struktur vendor, termasuk reaksi-reaksi vendor dalam tahun-tahun belakangan. Perhatian real pada vendor sesungguhnya merosot. Hal-hal seperti hukuman karena melanggar aturan, membawa perkara ke pengadilan, tidak bisa disebut sebagai inovasi nyata. Inovasi adalah sesuatu yang sudah lama tidak kita lakukan. Kita perlu membenahi itu sendiri. Tujuan menjangkau 2 juta storefront dalam 3 tahun mungkin setidaknya semakin dekat. Pada tahun 2014, Taobao mungkin bisa mencapai 2 juta storefront dengan masing-masing menangani volume bisnis di atas 100.000 RMB. Namun saat ini hanya ada sekitar 400.000 storefront. Seluruh rencana bisnis Taobao kini akan difokuskan pada keseluruhan struktur dan kestabilan para vendor yang akan membantu memacu seluruh pertumbuhan berkelanjutan.
Saya sendiri percaya bahwa melakukan hal-hal tersebut tahun ini merupakan titik tolak yang sempurna. Saya berharap bahwa dengan memperbarui kesadaran kami bisa menyelesaikan hal-hal untuk menopang posisi kami. Langkah pertama adalah mendengarkan dengan cermat apa yang perlu dikatakan para vendor. Pada tanggal 17 Juli 2013, beberapa puluh vendor tipikal Taobao berkumpul di sebuah restoran di Jalan UNR di Hangzhou, di mana mereka menyelenggarakan rapat tertutup selama 2 hari. Mereka membahas strategi-strategi dan ide-ide pemasaran, berusaha menciptakan saluran-saluran komunikasi efektif dengan orang-orang yang bertanggung jawab di Departemen Pengembangan Vendor. Platform Taobao mungkin memberi mereka peluang untuk mendirikan sebuah perusahaan, tetapi platform itu tidak menciptakan seperangkat untuk mekanisme beragam yang memungkinkan mereka tumbuh. Laporan tahunan Taobao memiliki statistik pertumbuhan memuaskan yang bertumpu pada beberapa vendor besar yang kuat, serta arus orang-orang memasuki komunitas vendor terus meningkat. Tetapi apakah para pendatang baru itu benar-benar melihat pertumbuhan? Jika kita tidak bertumbuh pada diskon untuk mendongkrak penjualan di masa depan, apakah akan benar-benar nilai jual yang bisa kita gunakan untuk memastikan lalu lintas yang memadai? Para pemilik toko memeras otak berusaha mencari cara untuk menjual. Sebagian mengusulkan penjualan pakaian jadi selama setahun terlebih dahulu, kemudian setiap bulan pada saat yang ditetapkan memberikan pembalut wanita kepada perempuan yang memesan seperangkat pakaian. Sebagian ini mengusulkan untuk mengirim barang-barang hadiah kecil bersama barang-barang yang dibeli sebagai cara menjalin ikatan kuat dan bersahabat dengan konsumen. Sebagian lainnya lagi mengusulkan untuk membuat seperangkat komplit perlengkapan perjalanan, termasuk sebuah tenda, baju tidur, tabir surya, dan sebagainya, untuk mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang sebelum melakukan perjalanan. Economic Observer menyeleksi lebih dari 100 vendor kecil dan mikro Taobao untuk keperluan sebuah survei. Survei itu mendapati bahwa 90% vendor menerjuni bisnis selama kurang dari 3 tahun, sedangkan 60% menerjuni bisnis kurang dari 2 tahun. Hampir 30% menerjuni bisnis kurang dari setahun. Angka-angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar entitas dalam buayan Taobao hanyalah anak-anak. Diperlukan beberapa saat sebelum mereka membangun kredibilitas dan label mereka sendiri. Ini menyodorkan tuntunan-tuntunan baru pada Taobao ketika ia membantu para vendor tumbuh. Membantu para vendor tumbuh itu mudah dikatakan dan sukar dilaksanakan. Para vendor cenderung mengambil jalur sendiri ketika berkembang, mengingat ukuran lini bisnis, konsep bisnis yang berbeda, dan ide-ide penjualan juga berbeda-beda. Satu departemen tidak bisa menangani itu semua. Sebagaimana dijelaskan Zanlong, Taobao berharap ia bisa berkomunikasi lebih erat dengan para vendor dan memahami tuntunan-tuntunan mereka dalam 3 cara: membuka saluran bagi lalu lintas lebih besar, menyusun peraturan dan regulasi bagi transaksi, dan ketiga, melakukan evaluasi konsumen. Kemudian ia bisa melakukan pembaruan lebih terindividualisasi terhadap layanan sendiri. Taobao adalah buayan bagi para pengusaha, khususnya mereka yang mewujudkan perasa kecil itu indah. Setiap manajer storefront akar rumput yang membuka toko di Taobao akan menghadapi banyak sekali kesulitan saat dia berkembang. Hal ini terutama benar dalam tahapan bayi. Pada tahapan perkembangan, sehingga peran buayan menjadi jauh bertambah penting. Untuk jangka pendek, Departemen Pengembangan Vendor berfokus pada beberapa proyek tipe dasar, termasuk pembukaan perlepasan proses peninjauan keberatan terhadap peraturan dasar dan regulasi yang diajukan vendor, pada pelaksanaan sepenuhnya autentikasi dasar vendor, dan pada pengintegrasian platform operasinya dengan produk-produk dasar vendor. Kita tadi membahas dari halaman 106 sampai sekarang 114. Besok kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang benar-benar mampu dilakukan tim pengembangan vendor. Sekian, bye-bye.